Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku. Gimana kabar kalian? Yuk, pada masih semangat kan walau kemarin habis liburan pilkada, pasti sekarang jari kelingkingnya pada ungu-ungu. Oke. Perkenankan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 23 dari psikologi umum tentang perasaan dan emosi manusia. Oke, gokil. Kita mau perkenalan dulu siapa saja yang ada di kelompok ini. Ya, bisa kalian lihat kawan-kawan di sini di kelompok kami laki-lakinya cuma saya. Yang lainnya para wanita-wanita. Kenapa bisa begitu? Karena di kelompok di kelas 1C laki-lakinya cuma 6 orang. Bayangkan, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya perkenalkan di sini ada Afwa Sabrina, ada Alia Lupita, ada Anjani Febri, dan ada Fadila Nisa. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Isnan Junaidi, laki-laki sendirian. Oke, lanjut ke materi. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perasaan menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama yang bernama Hoekstra mengatakan perasaan merupakan suatu fungsi dari jiwa yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan serta mengukur sesuatu berdasarkan rasa senang dan tidak senang. Ahli yang kedua yang bernama Kunjara Ningrat mengatakan perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh dari pengetahuannya kemudian dinilai sebagai keadilan positif dan negatif. Sedangkan menurut Dirganusa, perasaan atau feeling memiliki dua arti, yaitu secara psikologis dan fisiologis, di mana perasaan adalah penilaian terhadap suatu hal dan mempunyai fungsi untuk menilai. Nah, setelah saya menjelaskan definisi dari perasaan, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri spesifik dari perasaan. Antara lain, perasaan selalu terkait dengan gejala kejiwaan yang lain, khususnya persepsi. Yang kedua, perasaan gembira saat menonton pertandingan sepak bola karena tim sepak bola favoritnya menang. Yang ketiga, dalam diri seseorang timbul perasaan gelisah dan takut karena memikirkan trauma masa lalu. Yang terakhir, perasaan sifatnya individual atau subjektif. Nah, kalau menurut pendapat yang dikemukakan oleh E.B. Titchener, ciri-ciri perasaan memiliki ada tiga. Yang pertama, perasaan dapat dilihat dari kuantitasnya, yakni perasaan dilihat dari seberapa kuat serta lemahnya perasaan itu. Yang kedua, perasaan dilihat dari kualitasnya. Yang ketiga, perasaan yang dapat menghinggapi seseorang dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perasaan, teman-teman. Kalau kata Bang Bigot, jenis-jenis perasaan itu cuma dua: perasaan rendah atau jasmania, dan perasaan luhur atau rohania. Kalau kata William Strand, bersangkutan dengan masa lampau. Yang kedua, bersangkutan dengan masa kini. Yang ketiga, bersangkutan dengan masa yang akan datang. Berarti ada tiga jenis perasaan menurut William Strand. Nah, yang paling banyak nih yang kayaknya yang dari Indonesia nih, yang siapa yang namanya nih, Sumadi Suryabrata, banyak kali. Jadi kalau menurut Sumadi Suryabrata, jenis-jenis perasaan itu adalah perasaan indriya, vital, tanggapan, insting, luhur atau rohani, kesusilaan, ketuhanan, intelek, diri, sosial, simpati. Paling banyak sendiri gitu, pokoknya itu. Jadi itu adalah jenis-jenis perasaan menurut beberapa para ahli. Oke, selanjutnya adalah dimensi perasaan menurut Wundt.
Dimensi pertama ialah salah satu segi perasaan dialami sebagai perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dimensi kedua, bahwa perasaan dapat dialami sebagai suatu hal yang excited. Suatu perasaan yang dialami oleh individu dapat disertai tingkah laku perbuatan yang menampak. Misalnya, orang yang menari-nari karena gembira sekali menerima uang banyak atau lulus ujian. Tapi ada juga, sekalipun mendapat uang atau lulus ujian dan mengalami suatu persasaan, ia tetap tenang saja tanpa adanya perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang menampak. Dimensi yang ketiga yaitu ekspektasi. Suatu perasaan yang dapat dialami oleh individu sebagai suatu yang masih dalam penghargaan. Tetapi ada pula perasaan yang dialami individu karena peristiwa atau keadaan itu telah nyata terjadi atau telah terrealisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Emosi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu emover yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Kemudian saya akan menyebutkan pengertian emosi dari para ahli. Menurut Crow and Crow, emosi merupakan sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Menurut William James, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut George Miller, emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernapasan. Emosi juga biasanya dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Sedangkan menurut Dr. Abdullah Abdul Hai Musa, emosi adalah perubahan tiba-tiba yang meliputi segala aspek individu baik psikis maupun fisiknya. Selanjutnya, manusia itu dapat merasakan beberapa macam emosi seperti rasa bahagia, sedih, takut, jijik, marah, bahkan terkejut. Selanjutnya, emosi yang kuat umumnya diikuti perubahan-perubahan pada tubuh. Maksudnya di sini adalah akan berbeda, akan muncul sesuatu yang berbeda saat seseorang merasakan sebuah emosi, berbeda jika dengan orang yang biasa-biasa saja. Nah, contohnya akan terjadi reaksi elektris pada kulit. Nah, reaksi elektris pada kulit itu akan meningkat bila seseorang merasa terpesona. Kemudian ada peredaran darah. Di situ peredaran darah akan bertambah cepat bila seseorang itu mempunyai rasa marah. Kemudian denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Pernafasan bernafas lebih panjang bila kecewa. Pupil mata akan membesar bila sakit atau marah. Liur akan cepat mengering kalau takut. Bulu roma akan berdiri kalau takut juga. Kemudian pencernaan akan mengalami diare bila orang tersebut merasakan tegang biasanya. Next, saya akan menjelaskan tentang emosi sekunder. Emosi sekunder merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi primer dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana individu tersebut tinggal. Contohnya, rasa malu, rasa bangga, cemas, dan berbagai kondisi emosi lainnya. Nah, dari segi efek yang ditimbulkannya, emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang selalu diidamkan oleh semua orang, seperti bahagia, senang, puas, dan segala yang berbentuk positif, intinya yang menyenangkan nih biasanya. Kemudian emosi negatif adalah
emosi yang tidak diharapkan terjadi pada diri seseorang. Namun biasanya emosi negatif ini ternyata lebih banyak melilit kehidupan manusia dan kebanyakan dipacu oleh konflik dan stres. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang perasaan dan emosi. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.